semua, barengan sama Raya Liva di Ponari Podcastna RRI. Hari ini Raya Liva bakalan ngobrolin soal living with mindfulness, tentang gimana sih caranya kita tuh bisa hidup, tapi nggak cuma sekedar hidup aja. Pasti permasalahan-permasalahan Gen Z zaman sekarang yang udah mulai tahu soal informasi, terus juga soal pengetahuan, kesehatan, atau mungkin mental health kan lebih tinggi ya tingkat kesadarannya. Makanya living with mindfulness itu menjadi salah satu hal yang juga menjadi kayaknya topik pembicaraan yang asik ya buat kita obrolin hari ini. Dan hari ini kita bakalan ngobrol sama kedua narasumber kita. Ada Teh Pramudia Narundana. Halo Teh. Halo. Hai. Terus juga ada Teh Andina Junior. Oke, hai. Kita bakalan ngobrol nih teman-teman semuanya tentang living with mindfulness. Tapi kita bakalan kenalan dulu ya, karena kan nggak mungkin kita nanya-nanya tapi nggak kenalan nih. Oke. Boleh mungkin dari Teh Andin dulu, silakan Teh. Ya, halo, selamat apa nih? Selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Saya Andina dari Bandung. Ya, sebenarnya kegiatan sehari-hari juga ibu rumah tangga, tapi senang banget berkomunitas, sudah jelas. Terus sama seneng belajar hal-hal baru. Jadi dibilang banci kelas mungkin iya ya. Jadi kalau ada kelas seru nih kita ikutin. Apalagi sekarang banyak banget kelas online yang mudah banget diakses. Terus dari situ bisa dapat hal yang baru, bahkan jadi teman baru dan bisa banyak sharing hal-hal baru sama teman-teman juga. Oke, jadi kalau Teh Andina ini nge-scroll kayak kelas gitu ya, Teh, hashtag kelas baru gitu ya. Kelas mana nih gitu ya. Tapi kelas yang mungkin baru-baru ini Teh Andina ikutin kelas apa Teh? Yang paling deket itu agak berat ya. Agak berat ya. Kelas tentang ini body constitution gitu. Jadi usia kita sekarang sih. Kan masih 17. Oh iya. 17 usia lagi di proses benar-benar mengenal diri sendiri. Jadi sekarang tuh balik lagi ya, banyak informasi yang bisa gampang banget diakses di sosial media juga. Jadi kelas-kelas untuk mengenal diri sendiri tuh bukan cuman kayak dulu mungkin kita banyaknya tuh kayak tes-tes kepribadian kayak siapa gitu. kamu gitu, gambarkan pohon kan. gitu ya. Tapi ternyata kalau kita bisa ngelihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, ternyata ya banyak banget hal yang bisa kita gali lagi dari diri kita sendiri gitu. Dan layernya seru banget sih kalau dipelajari gitu. Oke, jadi ternyata diri kita ini kompleks berarti ya Teh ya sebenarnya ya. Banget. Oke, terus ada juga Teh Pramudina Narundana. Halo Teh. Halo. Ini panggilannya Teh Dina ya. Oke, kalau Teh Dina gimana nih, kesibukannya apa? Aku ibu rumah tangga, anak satu. Kenalan dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Pramudina Narundana, ibu rumah tangga, anak satu. Content creator, suka bikin video, suka foto-foto. Terus punya kegiatan juga barengan sama Teh Andin. Sebulan sampai 2 bulan sekali kita vlogging. Terus 3 bulan sekalinya kita ada pasar guyub. Terus seminggu sekalinya juga banyak ya kegiatannya. Seminggu sekalinya kita biasa ada kayak sharing discussion gitu. Kayak klub buku gitu. Jadi kayak memang hari-harinya Teh Dina dan juga Teh Ani ini sudah sangat terjadwal berarti. Sebenarnya kita gitu nggak sih Teh? Mengalir aja ya sebenarnya. Mungkin orang lihatnya kayak sibuk banget gitu, banyak banget, tapi justru ini kayak versi santai banget sih ya. Kalau berkaca dari aku yang zaman dulu yang karir banget gitu. Oh, jadi Teh Anin sempat ada di fase yang ngejar karir banget ya Teh? Dong, masa-masa itu ya, masa-masa itu. Masa-masa itu ya. Tapi sejak jadi ibu, apalagi sekarang kan ketemu Dina juga dari sekolah anak gitu ya. Kebetulan sekolah anak kita juga bareng-bareng dan community based juga. Dari situ banyaklah lahir kayak kegiatan-kegiatan yang community based itu gitu, didasari sama hal-hal yang sebenarnya sepele tapi bisa jadi komunal ya gitu kegiatannya gitu. Mengisi kegabutannya kayak vlogging ya. Iya, kayak vlogging itu awalnya dari mengisi kegabutan kita gitu kan. Habis nganter anak gitu kan, terus kayak kita ngapain ya, terus mau pulang juga kayak kayaknya masih bisa sih rumah Jalan berantakan. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu. Terus udah gitu ngapain ya, kalau jalan pagi doang biasa gitu. Emang kita awalnya jalan pagi doang, terus gimana kalau kita sambil ngambilin sampah nih gitu kan. Terus ya udah kita berdua nih tadinya ya udah kita ngambilin sampah, terus kepikiran lagi gimana kalau kita ajak ibu-ibu yang lain gitu kan. Terus kita ajak ibu-ibu yang lain. Terus kepikiran lagi gimana kalau kita ngajak followers nih gitu kan. Nah, terus alhamdulillahnya bersambut gitu. Jadi kita ternyata banyak yang mau ikutan, terus juga ada yang support juga dari waste management gitu kan, pada berdatangan. Akhirnya kita waktu itu tahun 2024 Januari ya.
pertama kali vlogging yang beneran ramean gitu. Oke, yang beneran dibikin jadi satu acara Iya, gitu berarti ya. iya. Oke, ini awalnya itu berarti kan dari Teh Dina dan juga Teh Andin yang ngajak teman-teman juga yang ibu-ibu sekolah juga gitu ya. Iya. Itu waktu pas ngajakin itu kenapa diajakin gitu Teh? Maksudnya kan kayak ini bisa menjadi kegiatan sendiri aja. Kenapa akhirnya jadi bareng-bareng gitu Teh? capek kalau berdua, karena pas kita Real ya berdua jawabannya, real bener. ya. Jadi pas kita jalan paginya aja kan sebenarnya udah capek ya Iya. gitu, tapi pas kita sambil mungutin sampah, cuman satu komplek ini doang kok capek ya Not, karena berdua gitu. Dan Jadi waktu itu ternyata bener-bener berdua doang. iya Oke. gitu. Sampahnya ternyata banyak yang harus diambil, tapi kita cuma berdua. Jadi kan kayak capek, ini mah harus banyakan nih gitu biar seru gitu kan. Selain seru juga lebih cepet gitu kerjanya gitu. Dan memang karena balik lagi sekolah kita community based, ibu-ibunya juga yang tim hayu semua gitu kan, mereka diajakin apa hayu aja pokoknya gitu. Tim hore semua gitu. Oke, jadi emang sangat-sangat suportif berarti ya Teh Betul. ya. Alhamdulillah. Oke. Pas pertama kali kegiatan vlogging barengan sama teman-teman yang sesama ibu-ibu muda juga. Waktu pas itu masih inget gak di mana Teh pertama kali vlogging bareng? Yang banyakan sih di itu Jalan Progo. Oh, yang udah sama Iya, Oh, udah sama followers. udah Kalau yang sama followers. ibu-ibu awalnya di mana Teh? Di Sukor. Sukor. Di Surawati Kor. Karena kan kita nganter anak ke situ. Oh, jadi di dekat-dekat sana ya. Iya, jadi Satu kita ya komplek. satu komplek itu Itu kan aja. ruko gitu Perumahan kan, komplek ruko gitu, dan ya lumayan orang lalu lalang, ada yang pelaku usaha juga di situ. Jadi emang ya sampah juga banyak, walaupun di sana ada petugas kebersihan gitu. Oke. Tapi kita ngelihat ya kalau udah petugas kebersihannya beres, Udah selesai. tetap gitu ya. sampahnya masih ada gitu. Jadi kayak oh ini nggak bisa ya, ternyata cuma ngandelin petugas kebersihan gitu. Oke, tapi ini yang aku bener-bener penasaran banget adalah di antara Teh Dina dan juga Teh Andin, siapa yang pertama kali ngajak buat vlogging di antara berdua Dia nih? nih. Oh, Teh Dina berarti ya. Kenapa Teh? Apa emang udah ada kayak dari dalam diri kayaknya harus bersih-bersih deh atau gimana awalnya Teh? Emang Gimana? tukang bersih-bersih. Kayaknya tuh langsung anxious gitu kalau Kalau udah numpuk gitu sampahnya ya. ini orang tuh kenapa sih suka kayak apa namanya jadi perang batin gitu. Oh, gitu-gitu. Kenapa Jadi sih orang tuh kayak kesel. kesel gitu, kesel sendiri. Terus Iya. daripada kita apa namanya ngeluh-ngeluh terus gitu kan, tapi nggak ada actionnya, ya udah mendingan langsung ya udah orang yang buang terus kita yang lihat, ya kenapa nggak kita ambil aja sih gitu. Kenapa nggak kita buangin aja, ya udah sesimpel itu aja sih kayak. Oke. Jadinya apa namanya? Jadi yang tadi yang ngeluh-ngeluh ngelihat doang tapi tanpa action gitu kan, sekarang jadinya kayak oh ya udah kalau misalnya ada sampah ya udah tinggal ambil aja gitu. Oke, jadi itu juga jadi pembelajaran buat kita ya, jangan marah-marah tapi lewat aja. Ah, Sampahnya gitu. ya udah. Sampah-sampah kita gitu. Ini kan harapannya juga jadi edukasi ya, ketika misalnya itu tempat sampah di sebelah dia banget, tapi dia misalnya buang bekas minuman apa di mana gitu. Padahal tempat sampah tuh di sebelah dia kelihatan banget padahal gitu kan, ya. kayak nggak susah nih buat masukin ke situ gitu. Dengan kita ngambil ke situ, mudah-mudahan dia bisa ngelihat kan kayak oh ya ada tempat sampah, atau enggak ngelihat kita orang lalu lalang lihat kita apa buang-buangin apa ngambil-ngambilin sampah terus dibuang ke tempatnya, juga mungkin jadi ada apa ya setitik hidayah gitu buat mereka kayak oh ada yang buangin sampah Atau gitu. sedikit rasa malu gitu ya. Iya, minimal At itu least sih gitu. gitu. Oke, karena memang kalau misalkan kita ngelihat ya teman-teman semua dan juga pemirsa, kayak sekarang tuh sampah tuh emang udah bukan hanya menjadi masalah pemerintah doang ya, tapi jadi masalah kita semua Masalah ya kita nggak sih bersama, Teh? betul. Karena kita jalan sedikit kadang ngelihat sampah gitu ya. Nah, tadi ada juga yang kegiatan vlogging yang lebih besar barengan sama followers. Nah, itu gimana tuh Teh ceritanya saat itu? Ya sesimpel kita gimana kalau kita ngajakin followers terus. Buat flyer aja. Oh, berarti di sosial media ya? Iya, berarti sosial ya? Oke, media. oke. Buat flyer. Buat flyer, heeh. Buka pendaftaran gitu pakai form biasa, ternyata banyak. Akhirnya kita batasin banget sih, kayak paling maksimal di 20 orang gitu. Karena kita kalau di jalan raya gitu kan mikirin safety-nya Iya, gitu kan. bener. Areanya seperti apa, jalur-jalurnya. Jadi kita nggak berani banyak-banyak juga, karena balik lagi meskipun ya keselamatan ditanggung masing-masing ya, Sama tapi takut disangka ormas juga. Apa nih rame-rame gitu? terus ya kita juga mikir mungkin sampah yang bisa kita kelola atau bersihin saat itu ya nggak bisa sebanyak itu juga gitu. Jadi sadarilah tetap gitu kita. Oke, jadi ramean tapi tetap safety. Iya. Oke, nah pas waktu akhirnya post di sosial media soal vlogging bareng itu, gimana Teh antusiasme dari para followersnya Teh Dina dan juga Teh Andin waktu pas itu?
Iya, Positif banget sih. positif banget, terus pada pengen ikutan, terus ada yang nggak bisa tapi nanyain kapan lagi, ada lagi, jadi kayak ya gitu aja bersambut banget jadi gitu. ternyata orang-orang juga antusias ya Antusias, kegiatan seperti alhamdulillah. itu ya. Bahkan yang nggak bisa ikutan pun teman-teman kita kan alhamdulillahnya banyak pelaku UMKM yang food and beverage juga gitu. Jadi mereka aku mau support kayak snacknya atau minumnya gitu atau goodie bagnya. Jadi kita ya tapi kita kan non profit gitu ya kayak ya nggak apa-apa, kita mau support aja, kalian udah capek-capek misalnya kita disediain snacknya, kadang ada yang nyediain tempat buat titik kumpulnya gitu, kayak happy sih karena teman-teman banyak yang support juga gitu. Oke, jadi emang akhirnya menjadi sebuah komunitas yang besar berarti ya Teh vlogging ini berarti. Oke, nah kalau ngobrolin soal vlogging ini Teh, mungkin dari teman-teman dan juga pemirsa yang mendengarkan ini kan kayak ada mungkin yang sudah familiar dan juga mungkin ada yang baru tahu soal vlogging. Tadi kan sempat dijelaskan sebentar sedikit bahwa itu tuh adalah kegiatan untuk kita memungut sampah ya berarti ya. Nah setelah dipungut itu Teh kita salurkan kemana atau di recycle atau bagaimana Teh? Ya, jadi kita memang kerja sama waste management untuk nanti langsung sama mereka diolah, diambil gitu. dan diolah. Oke, Ya, oke. jadi biasanya dari pihak waste manajemennya juga ikutan vlogging juga gitu, terus ngasih edukasi buat teman-teman vlogging yang ikutan. Terus udah gitu nanti sampah yang sudah terkumpul itu kita langsung pilah. Jadi misalnya kita punya beberapa kantong sampah itu kayak khusus plastik, terus ada khusus logam, kertas, kemudian apalagi teh residu kaca. Nah kayak gitu kita udah langsung, jadi kita lagi megang kantong plastik yang mana nih, plastik berarti kita carinya yang plastik aja, kita masukin plastik aja ke situ. Jadi udah dipilah langsung di tempat pas kita lagi jalan gitu. Habis itu nanti mereka langsung bawa ke tempat pengolahan gitu. Oke, jadi kegiatan memungut dan juga memilah berarti ya saat Betul. itu ya Teh ya. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak semuanya diangkut bareng gitu ya, semuanya disatuin tempat nggak Jadi gitu dari ya Teh ya. dari sejak vlogging bareng umum yang pertama itu kita juga udah mikir nih sampahnya nggak cuman, jangan sampai kita cuman mindahin tempat sampah Iya, doang bener-bener. gitu Jadi kan. numpuknya beda gitu Iya kan, berubah. gitu, cuma pindahin doang. Jadi kita dari situ udah mulai ngajak-ngajakin waste management, walaupun udah beberapa kali ganti, tapi ya semua sama sih niatnya kayak supaya sampah yang kita pungut dari jalan ini tuh mereka bisa diolah kembali gitu. Ada yang mengelola lah, karena kita juga balik lagi ya sadar diri gitu, kita juga nggak bisa sampai ke ngelolanya. Alhamdulillah ada yang mau mengelola kerjasama bareng sama kita gitu. Jadi udah mulai dipilah dari situ gitu. Oke, jadi ini memang benar-benar sudah dipikirkan sampai akhirnya sampah itu nanti akan kemana gitu ya Teh ya. Nah kita tuh juga bakalan ngobrolin soal mungkin hal-hal yang kita udah nggak pakai atau mungkin sesuatu hal yang kita kira udah buang aja tapi sebenarnya itu masih berguna. Kita bakal ngobrolin soal pasar guyup nih ya Teh ya. Bridging ceritanya ya. Oke, nah kalau pasar guyup ini tuh masih juga ngobrolin soal tadi living with mindfulness. Ternyata kan pasar guyup ini juga adalah salah satu bukti dari kita tuh hidup tapi yang pastinya apa-apa dipikirin gitu ya Teh, untuk dalam hal-hal baik. Nah, boleh diceritain nggak Teh pasar guyup ini tuh sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya mungkin? Iya, kalau dari awal karena vlogging tadi, jadi kita ketemu di vlogging. Beberapa juga aku baru ketemu sama core team berlima itu, ada Dina, ada aku, ada Gea, Teh Dini juga sama Pratya gitu sebagai ilustrator. Nah itu juga awalnya kita mikir kayak di Bandung ini kita punya banyak teman pelaku usaha, pelaku UMKM gitu, dan event di Bandung tuh banyak banget. Banyaknya, benar-benar. mau event apa ada aja di Bandung gitu kan. Udah gitu komunitasnya juga kuat banget. Tapi setelah event ini yang jadi concern kita, balik lagi kalau ngomonginnya soal vlogging gitu ya, sampah dari tiap event ini jadi masalah baru. Jadi habis senang-senang kita lupa nih ada PR setelah event senang-senang itu gitu. Dan si concern ini ternyata kita punya pemikiran yang sama, dan akhirnya ya udahlah kita bikin aja eventnya sendiri gimana. Tapi yang tujuan utamanya juga bukan cuma buat senang-senang, bukan cuma buat bantuin teman-teman yang punya bisnis gitu ya, tapi afternya kita bisa lebih bertanggung jawab sama si hal-hal yang dihasilkan dari event tersebut, apalagi sampahnya kayak gitu. Jadi sebelum event dan setelah itu sangat dipikirkan di Betul. acara ini berarti ya Teh ya. Ini pertama kali dilaksanain di tahun berapa Teh pasar guyup? tahun lalu. Tahun 2024 Mei ya. Tahun 2024 Mei ya. Berarti ini udah setahun, happy first anniversary ya Teh ya. Iya juga ya. udah setahun ya, nggak kerasa ya Teh. Oke, berarti kalau kita flashback nih Teh ke pasar guyup di tahun 2024, saat itu acaranya seperti apa Teh?
acaranya Caranya hangat. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk juga. nggak muluk-muluk, tujuannya juga memang untuk mengumpulkan teman-teman UMKM yang ingin Oke. berjualan gitu kan. Terus di situ juga kita punya value budaya, selain value ramah lingkungan, budaya juga kita angkat, kayak kita ada performance angklung, terus udah gitu juga jaipong yang kayak gitu-gitu. Terus kan tempatnya memang di Sawang Angklung Ujo juga ya, jadi benar-benar pusat budaya gitu. Terus udah gitu juga ya itu value-value tadi kita juga kerjasama sama waste management. Terus kalau yang kemarin yang Sasih 5 yang baru April yang Bulan 20 lalu. yang 26 April kemarin itu ada apa namanya Banyak. Ada apa? ngeblank. Waste manajemennya. Iya, waste manajemennya ada e-waste. sampai e-waste gitu. Jadi alhamdulillahnya selain awalnya kita cuman kayak store minyak jelantah sama pilah sampah, ada waste management yang masing-masing ngelola itu. Tapi makin kesini ada yang bisa sampah elektronik boleh juga Oke, gitu. ini Dan bisa ya nanti ya? bisa dong, banget, kan masih bisa dipakai ya, banget. Jangan dong. Jadi kita melihat si value dari si yang kita tonjolin untuk sustainability-nya itu di Pasar Guyup benar-benar di highlight banget gitu. Kayak kantong belanja kita sediain rak kantong belanja, orang bisa bawa, pasti di rumah numpuk banget kan kayak Iya, tote bag, bener lagi, Teh. bonbon yang kayak gitu. Dari berbagai macam toko Nah ada itu ya kan yang tote bag-nya. Alfamart aja udah banyak banget pasti. Nah dari situ orang bisa bawa yang memang nggak kepake di rumah untuk disimpan di Pasar Guyup dan dipakai sama orang lain yang nggak bawa kantong belanja sendiri gitu. Oke. Jadinya reusable-nya tuh jalan di situ. Jadi kita juga encourage untuk tenan-tenan ini supaya kalau bisa mengurangi kantong belanja karena kita menyediakan, jangan nambah lagi gitu. Oke. Karena yang lama-lama yang di rumah juga masih bisa dipakai. Bahkan beberapa pengunjung ada yang udah dengan kesadaran penuh bawa bekal kotak makan sendiri. Jadi kalau dia beli makan pakai Betul, itu ya, Teh. kayak bawa tumbler Oke. sendiri karena kita menyediakan refill air mineral gitu-gitu. Jadi happy banget sih karena si air mineral itu juga ternyata banyak yang jadi pengunjung tuh ngelihat Guyup tuh karena bisa bawa tumbler dan refill di situ gitu. Oke, itu Dimana- nilai plus banget sih Teh. Iya karena benar-benar. biasanya event kan pasti Beli. udah sponsor, beli kemasan lagi, botol plastik harganya lagi 2 kali gitu. lipat lagi. Kan, wah ini gimana ya jadi bos si malakama gitu kan. Nah jadi kita benar-benar concern juga ke situ. Tenan-tenan juga alhamdulillah yang memang mau bergabung sama Pasar Guyup kita tekanin juga di situ gitu, dari kemasan apalagi yang makanan gitu ya, kantong belanja tadi, air mineral juga kita nyediain. Jadi kalau bisa nggak usah jualan air mineral gitu. Dan awalnya kalau Sasi 1 itu ya memang benar-benar ngajakin teman-teman aja sih. Oke, Jadi jadi balik yang lagi terdekat dulu gitu benar ya. circle dari aja, circle makanya namanya Pasar Guyup pun karena kita pengen kayak reuni kecil gitu Oh, di situ. oke. Karena Piknik-piknik iya, gitu Dina kan. punya circle sendiri, aku punya circle sendiri, dan masing-masing dari kita juga punya circle yang sebenarnya tahu tapi mungkin nggak ada kesempatan buat saling ngobrol, saling Waktunya kenalan. itu ya Teh biasanya Akhirnya ya. ketemulah di Guyup, akhirnya jadi kayak kenal, oh temennya Dina, temennya Dini Iya. gitu. Jadi makin luas aja Jadi jejaringnya. membuka ruang Bener. kolaborasi juga gitu kan. Bener, di situ sih seneng ngelihat kayak oh sini ketemu di Guyup terus mereka melahirkan satu kolaborasi baru misalnya. Itu kita happy sendiri sih gitu. Wow. Karena jejaringnya jadi semakin luas. Kerasa banget positif vibes-nya ya sampai sini ya pemirsa semua ya. Nah, kalau misalkan ngobrolin soal tadi hidup atau living with mindfulness, terus juga pastinya berdampak untuk lingkungan ya. Tadi juga kita udah ngobrolin sampah, terus juga bagaimana cara kita mengurangi food waste juga, atau mungkin sampah-sampah plastik dan lain sebagainya. Ini kan sangat benar-benar satu hal yang konsisten dan juga jangka panjang. Nah, kalau dari Teteh sendiri kan udah punya anak juga ya, terus juga menjadi ibu-ibu muda yang cantik ya dan beautiful gitu ya. Ini kira-kira gimana sih Teh cara mungkin kita menularkan hal baik ini kepada, kalau kita kan ke teman-teman atau mungkin ada yang udah punya anak juga atau ke adiknya atau ke anak tetangga, itu gimana Teh? Cara menyebarkan kebaikan itu Teh? Kalau aku sih nggak muluk-muluk ya, aku contohkan aja. Aku nggak Oke. pernah mau mendikte orang untuk mengikuti apa yang aku lakukan gitu ya. Cuman aku mencontohkan aja. Kalau di rumah tuh kan aku kebetulan masih keluarga besar ya, dan mereka punya visi misi lain lah ya. Aku juga punya visi misi itu gitu kan. Jadi dengan mereka melihat
mereka ikutin. Oke, jadi menjadi contoh ya Iya, Teh Dina juga iya ya. betul. Karena aku percaya kegiatan yang baik, energi yang baik tuh pasti akan contagious, menyebar gitu. Oke. Dan Kalau alhamdulillah jadi ngikutin juga sih semuanya ya. Iya, jadi Karena akhirnya kan biasanya kita ngikutin. ngelihat nih kalau mama nih misalkan ngomong doang nggak kayak ituin, kita juga nggak ikutin gitu Iya. ya. Bener. Gitu ya, bener-bener ya. Bener Teh banget. Anin setuju berarti ya. Iya, karena ya kita juga belajarnya gitu ya, anak-anak tuh nggak usah didikte terlalu macem-macem karena itu malah ya jadi perutnya kayak kita nanti. Kebanyakan didikte akhirnya apa sih gitu ya. Tapi mereka cukup melihat nih orang tuanya ngelakuin apa gitu, dan ya alhamdulillah anak-anak kita juga berada dari satu komunitas yang sama. Jadi yang melihat ibu-ibu tuh kayak udah biasa kayak kita gini gitu, mengisi kegabutan dengan kegabutan dengan hal-hal yang positif Kegabutan gitu ya. Dengan Betul. kesibukan berarti ya. Iya, Teh. jadi ngeliat oh ibunya suka mungut sampah tuh bukan sesuatu hal yang negatif buat mereka. Mungkin kalau ngelihat kayak ngapain sih orang mungut sampah, buat mereka itu sama biasa aja gitu. Jadi ketika mereka misalnya suka jelajah ke hutan apa kemana, otomatis aja gitu mereka tuh kayak ih kok kenapa sih ini hutannya banyak sampah gitu. Jadi udah langsung ada di diri mereka bahwa kalau Iya. ada sampah harus langsung dibuang. Benar kan, kita Bener juga tadi. melihat ya, oh ternyata nempel nih apa yang kita lakuin ke anak-anak tuh gitu. Sesimpel kayak gitu aja, kayak makanan juga kan mereka tuh tahu oh yang kemasan gitu sebenarnya nggak baik, walaupun mereka masih tetap pengen makan, tapi mereka punya kayak batasan nih karena tahu habis makan itu aku pasti misalnya batuk atau nggak enak perut atau gimana gitu. Itu nggak usah kita yang larang-larang terlalu gimana, nanti mereka merasakan sendiri kayak gitu. Iya, jadi mindfulness sejak dini itu dicontohkan Nah, sama iya, orang bener, tuanya bener ya, gitu. bener ya. Bahkan kadang kita yang mencontoh mereka gitu kayak oh anak-anak tuh nggak ribet gitu, mereka tuh nggak seribet itu, kita aja yang udah gede nih sekali langsung ada jangan gitu. Iya, kan benar. baper-baperan apa, padahal anak-anak tuh ya udah mereka punya konflik beres 5 menit main bareng lagi gitu kan. gitu. Kita mah kebanyakan ini itu jadi Overthinking panjang ya. drama. Oh, udah gede kebanyakan drama Iya, gitu ya. khawatir gitu ya, Betul, Teh. malah Oke. kita belajar dari anak-anak juga banyak banget gitu. Oke, ini pas banget ya buat pemirsa-pemirsa juga yang mungkin sekarang walaupun belum nikah tapi udah nabung buat sekolah anak kan, biasa kayak gitu ya Teh ya. Karena kalau kita lihat di sosial media kan udah langsung ke spill harganya, langsung ke spill semuanya. Tapi kalau dari sisi menanamkan hal-hal baik atau mungkin parenting gitu ya Teh, kalau dari Teh Dina dan juga Teh Anin kayak ada kesulitan nggak sih untuk melakukan parenting kepada anak-anaknya? Kesulitan? Setiap hari Banyak pasti ya? ada kesulitan. Setiap hari punya challenge-nya masing-masing setiap justru. hari gitu ya, Teh Dina ya? Pastinya. Oke. Cuman kan kita harus tahu kita nih di sini perannya sebagai apa, sebagai ibu. Berarti kita harus bagaimana? Itu kan juga harus hal-hal yang harus dipelajari juga gitu loh. Terus kalau kitanya beneran nggak berilmu gitu ya sebagai orang tua, itu juga kita pasti akan buntu sendiri juga, dan itu akan jadi kepanikan sendiri gitu. Nah makanya kenapa orang tua tuh harus berilmu, karena supaya bisa Lebih tenang. lebih mindful oke. dalam menjalani hari-hari bersama anak yang ya banyak challenge-nya. Challenging banget gitu. Challenging ya Ada setiap aja. hari. Iya, challenging setiap hari. Oke, kalau dari Teh Andin gimana Teh? Iya, kalau kesulitan mah seumur hidup ya, jadi parent mah sulit seumur hidup, tapi yang seru itu adalah belajar untuk mengurangi bahkan tidak berekspektasi sama anak-anak. Itu sulit banget di zaman sekarang, kayak anak si ini udah bisa itu, anak si iya. ini Melihat anak anak-anak tetangga lain gitu ya, Teh. sekolah di mana, anak tetangga kayak gimana. Nah, itu kesulitan untuk para orang tua mungkin ya, yang aku lihat itu menjaga si ekspektasi bahwa anak kita tuh ya punya ininya sendiri lah gitu, nggak mungkin kita sama-samain sama yang lain, karena kita juga nggak mau disamain sama yang lain, jadi ya sama aja gitu. Jadi mengurangi bahkan tidak berekspektasi banyak terhadap anak-anak itu jadi satu challenging tersendiri sih untuk jadi orang tua di zaman sekarang gitu. Oke, jadi jangan itu anak tetangga udah gini, jangan kayak gitu ya Teh ya. Jangan. Karena kita juga nggak mau Jangan kayak deh ibu ya. tetangga udah kayak gini, nggak mau ya. Pasti jangan dong ya. Zaman dulu zaman kecil selalu digituin kan, Benar, apalagi kalau udah ngomongin ranking, prestasi, iya. apa segala rupa, yang mana sekarang ya ijazah aja alhamdulillah nggak dipakai gitu ya kan. Bukan berarti nggak boleh, tapi anak ini harus punya harus mengenali dirinya sendiri bahkan dari usianya dini gitu. Jadi ketika mereka dari kecil aja udah tahu mereka ini siapa, mau ngapain di sini gitu, ya nggak harus kita setir kemana-mana sih, kita cukup kasih lingkungan yang nyaman, yang aman, dan mereka
ya insya Allah akan punya sendiri gitu. Oke. Cara tumbuhnya sendiri. Ngobrolin soal lingkungan buat anak, berarti kan gak jauh-jauh dari sekolah ya Teh ya. Nah, boleh nggak di-spill kayak dari Teh Dina dan juga Teh Anin tuh pas waktu milih sekolah anak tuh apa sih yang paling diperhatiin Teh? Kalau aku waktu itu sesimpel deket aja sih. Deket aja ya, biar bisa diantar Sesimpel jemput. deket, ya. Oke. Sesimpel deket. Kemudian pas survei ke sekolahnya juga wah cocok nih karena kan di sekolah ada kebun, terus kebetulan aku juga berkebun gitu kan, jadi cocok bisa apa ya selaras gitu di rumah dan di sekolah. Terus juga dari sini ke sini kok yang banyak belajar dari sekolah tersebut gitu ya, bukan anaknya, justru malah jadi akunya yang banyak oke. belajar Jadi karena Teh Dina memang juga ikut gitu iya, ya di situ. karena sekolahnya tuh community based kan, jadi mereka banyak juga menghadirkan kelas-kelas untuk orang tua gitu. Oke. Kayak kemarin aja ada kelas untuk pembuatan spagerik gitu-gitulah, terus dan setiap sebulan sekali kita ada kayak perkumpulan orang tua, terus ada seminarnya segala macam. Jadi alhamdulillah jadi orang tuanya juga berilmu gitu ya, jadi punya ilmu yang harus dipegang untuk membersamai anak-anak di rumah gitu. Oke, deket tadi yang pertama ya Teh, tapi selanjutnya malah jadi kayak oh ini banyak kegiatan gitu Iya, kan kalau Teh Dina iya. ya. Kalau Teh Anin gimana Teh? Iya, deket, dibilang deket enggak juga enggak sih, juga. tapi pada saat itu karena zaman Covid ya anak aku masuk itu, jadi aku ngelihat sekolah anak TK 5 tahun online tuh kayaknya enggak efektif dan enggak Iya efisien, sih, enggak tepat aja bener-bener. gitu. Enggak tepat aja metode yang dipakai online untuk anak kecil itu gitu. Jadi aku memang cari pada saat itu sekolah yang offline full ya, hanya sekolah kita saat itu. Dan setelah dipelajari lagi kurikulumnya visi misinya sama banget gitu, sama bukan sama banget ya, selaras sama keluarga aku. Jadi ketika kita cari sekolah, kita cari partner yang akan membersamai anak ini untuk tumbuh, untuk belajar gitu. Jadi aku merasa sekolah kita saat itu selaras sama visi misi keluarga aku gitu. Jadi untuk jadi pengganti orang tua di sekolah itu klop aja, dan benar-benar merasa jadi partner, karena ini tiap anak dilihat banget kan masing-masing tuh khasnya gimana, tiap anak uniknya tuh kayak gimana. Jadi ketika nge-treat anaknya atau nggak ngajarin anaknya tuh ya akan beda gitu. Anak aku sama anaknya Dina itu akan beda gitu treatnya, karena benar-benar dilihat nih uniknya anak tuh di mana, mereka tuh kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu. Dan itu nggak ada yang ngejudge orang tuanya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Terus juga bisa saling-saling aja di rumah gimana Bu gitu. Jadi kayak partner aja. Oke, jadi benar-benar komunikatif juga Iya, gitu ya Teh, bener. berarti ya. Tiap hari update-nya Iya. Ada ya. walaupun kayak wow gitu ceritanya tuh tiap hari ada aja. Setiap hari tuh ada yang berbeda gitu berarti ya Teh ya. Oke, tapi kalau misalkan tadi Teh Dina dan juga Teh Anin ini sudah share caranya memilih sekolah yang baik buat anak-anak nanti ya Teh. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi rumah nih Teh, ketika mungkin kan ada beberapa hal yang berbeda dari rumah dan juga sekolah. Ada nggak sih Teh yang kayak gitu, dan cara menghadapinya gimana Teh? Ada banget Ada, ya, ada pasti, banget pasti pasti. ada. Kayak aku sedang jadi di sekolah itu berusaha untuk tidak makan makanan yang Kemasan Kemasan yang gula gitu ya. ber-MSG dan lain sebagainya. Sedangkan pas di rumah tuh kayak ada aja kan, Ada aja maksudnya celahnya. di rumah tuh kan ada teman rumah juga kan yang mau Saudara jajan, saya gitu. saudara lah yang mau jajan gitu kan. Terus kayak aduh kasihan juga nih anak gue kalau nggak jajan gitu kan. Karena Akhirnya ya udah jajan semua gitu ya. jajan semua. Oke. Jadi ya aku kasih batasan, tapi dia juga ngerti batasannya. Dinot boleh nggak sih Dra makan jajan sekali aja kayak sekali aja gitu kayak Kebayang ya, iya penasaran. boleh kan, jadi kayak ya itu sih sebenarnya yang challenging kalau dari rumah dan sekolah Iya, benar perbedaannya. Teh Anin juga sama seperti itu ya? ya mirip-mirip lah, nggak cuman dari jajanan ya, sebenarnya banyak banget kayak yang sekarang tren sekarang tuh gimana anak-anak, kita jarang maparin anak sama yang lagi hits sekarang Yang gitu. anomali gitu-gitu ya? Iya, kadang sama anak tetangga tuh udah beda obrolannya iya, gitu, kayak bener. padahal mereka seusia tapi udah beda obrolannya karena mungkin dari paparan sosmednya juga beda gitu kan. Anak kita alhamdulillah nggak kita paparin kayak TikTok yang kayak gitu, enggak sih. YouTube juga sewajarnya kayak gitu, dan kita benar-benar pilih apa yang boleh apa yang enggak kayak gitu. Dan mereka juga harus paham, bukan cuma dilarang tapi mereka paham kenapa nggak bolehnya. Oh, gitu. jadi ada alasannya ya. Kalau Iya. dulu kan kita selalu kayak nggak boleh, tapi nggak dikasih Udah, tahu gitu. alasannya Iya, apa. betul. Karena makin dilarang, makin nggak dikasih tahu reasonnya, mereka makin penasaran kenapa. bener. Dicari, Nyari malah sendiri dicari ya, Teh, ya. ya? Mereka lebih pintar kan sekarang tuh. Anak sekarang tuh pintar banget. Jadi
gimana supaya kita ngecilin gap generasi ini gitu ya, supaya kita juga masih bisa ikut tren apa nih di generasinya mereka, tapi juga kita kasih batasan-batasan itu. Oke, jadi tetap up to date tapi hati-hati Nah, gitu ya Teh itu. berarti Kan ya. kasih pilihan-pilihan yang terbaik. Oke, luar biasa. Abis ini putar lagu Ziva Magnolia yang terbaik ya. Oke, nah tadi juga sempat pas tadi kita ngobrol chit-chat sedikit, sempat ada seputaran book discussion ya Teh, atau discussion topik gitu ya. Itu di mana sih Teh acaranya, atau mungkin itu adalah kegiatan yang sudah terjadi atau gimana Teh? Kegiatan sudah terjadi. Teh Andin Sudah sih yang terjadi ininya, ya. Oke, gimana Teh Andin? Iya, Boleh? dulu tuh sebelum anak aku sekolah sih ya, jadi ya itu kalau nungguin anak sekolah, concernnya kan ibu-ibu tuh ngapain ya, kemana, Iya. cafe hopping gitu kan, jadinya malah ngegosipin ngapain. Terus aku sama temen aku akhirnya ya udahlah, kita gimana kalau belajar bareng, karena waktu itu kita lagi punya buku yang dibaca dan agak belibet gitu karena tentang alkimia bla 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 gitu, dan itu harus diskusi. Tapi makin kesini ngajakin orang dan kita ganti bukunya gitu, terus kita coba lebih lebih luas lagi lah ya si genre bukunya gitu, dan ternyata makin banyak yang mau ikutan. Dan dari situ aku ngelihat kan kayak banyak nih yang ketemu di diskusi itu ya, orang-orang baru gitu, wajah-wajah baru. Terus ternyata orang tuh punya sudut pandang yang beda. Misalnya buku A kita baca halaman 2 gitu ya, sama-sama baca di halaman yang sama, tapi mungkin Raya punya pandangan tersendiri dari halaman itu, Dina punya pandangan sendiri. Nah dari situ kita jadi punya lebih luas lagi si range memahami satu kalimat gitu. Karena orang-orang tuh ternyata punya banyak sudut pandang dan kita harus respect itu. Itu juga salah satu kita belajar menghargai boundaries setiap orang gitu, batasan tiap orang. Kita boleh deket, tapi aku juga punya batasan nih sama Dina gitu misalnya tuh. Jadi kita insya Allah bisa long last pertemanan tuh ketika kita bisa menghargai batasan-batasan itu. Jadi nggak mesti sama terus Iya, gitu kayak ya. nggak usah urusan rumah tangga dia tahu juga kan gitu, kayak harus ada boundariesnya story-nya berarti ya, ya. gitu. Oke, kalau Setuju tadi untuk tidak setuju. Nah, gitu. itu oke, sebuah tagline. tagline kita, setuju untuk tidak setuju. Oke, berarti kalau untuk sekarang ini Teh sudah berapa kali ganti buku nih? Wah, udah banyak banget. Oh, udah lama berarti ya Udah kegiatan lama, gitu. kayak 2 Oke. tahunan lebih kali udah ya. banyak ya berarti ya. Dan gitu ganti-ganti personil, nambah lagi, alhamdulillahnya sih lebih nambah, walaupun misalnya paling banyak berapa belas paling, tapi kita berdua aja tetap jalan kok gitu. Misalnya karena tiap Selasa tahu yang bisa datang boleh, yang enggak juga nggak apa-apa gitu, tapi kita tetap jalan, diskusi tetap berjalan gitu, karena kita nyarinya bukan kuantitas di situ kan, kita nyari diskusinya. Oke. Gitu, nanti kita sharing lagi di grup nih, tadi habis diskusi ini, buku ini, maknanya ini, kayak gitu. Dan itu seru banget sih. Pengen ikutan, tapi kalau bacanya Ayo buku dong. komik boleh nggak Teh? boleh banget. Tapi kalau boleh di-spill nih Teh, kemarin terakhir buku apa yang sempat didiskusikan berarti Teh? Filsafat kebahagiaan ya? Filsafat kebahagiaannya Oke. Pak Faiz. Filsafat kebahagiaan. Nanti abis ini kita langsung beli ya, langsung out ya bukunya biar bisa ikutan ya Teh. Iya, karena kan ini kita baca buku ini juga melihat kayak wah judulnya kayak berat banget, Iya. filsafat gitu. Tapi pas dibaca itu super seru banget, ringan, lovely gitu ya. Isi Oke. bukunya tuh lovely banget tentang memaknai suatu kebahagiaan gitu di usia-usia kita sekarang nih gitu. Jadi seru sih gitu. Usia 17 tahun itu ya. Iya benar. benar. Kan memang kalau 17 dari anak-anak ke remaja. Iya, sulit ya. Emang sulit ya. Remaja dewasa. Oke, nah dari Teh Dina dan juga Teh Andi nih, aku pengen tanya juga, dan pastinya ini juga kayak permasalahan anak-anak muda zaman sekarang tuh kan adalah terlalu banyak informasi gitu ya. Iya, Terlalu betul. banyak informasi itu juga menjadi plus dan minus pasti ya, ketika Iya. kita bisa cari informasi dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun gitu ya. Nah kalau dari Teh Dina dan juga Teh Andin, gimana caranya kita tuh tetap bisa tahu banyak hal, tapi kita tetap tahu mana yang benar, mana yang salah gitu Teh, untuk membatasi diri kita kayak gimana? Kalau Balik Teh lagi Dina? ke boundaries tadi ya. Iya. Kita perlu tahu nggak sih ini sebenarnya? Tanya lagi ke dalam diri kita. Kita perlu tahu nggak? Nah, itu. Kalau kita nggak perlu tahu, ya udah nggak usah dibaca. Tapi kalau misalnya ilmunya memang bagus, memang punya faedah gitu ya buat kehidupan kita, ya terusin aja gitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Jadi harus tanya ke diri kita juga gitu Iya. ya. Jadi kenapa aku juga banyak ikut kelas tentang mengenali diri gitu ya, karena kalau kita nggak tahu nih kita siapa, kita juga nggak akan tahu maunya kita apa, batasan kita sampai mana, kita tuh sebenarnya cocoknya di mana gitu. Kita harus jadi seperti siapa, itu juga banyak banget sekarang yang maksudnya kebingungan di situ gitu. Iya. Jadi semakin kita mengenal diri kita siapa, bahkan sampai ke kayak sel kita tadi di mana ya gitu. Kalau aku levelnya udah
penasarannya tuh sampai ke situ gitu. Kadang dia kan apa sih teh gitu. Aku ngikut aja. Tapi ya seru aja gitu, maksudnya dia punya kesenangan sendiri, aku juga punya kesenangan sendiri, ya nggak apa-apa gitu, beda juga nggak apa-apa gitu. Kita tetap bisa sharing, kita tetap bisa ngobrol gitu. Dan apa ya, ngebatesin si hal-hal itu, aku pikir si circle ini ya, maksudnya komunitas itu sangat ngebantu banget. Makanya kalau misalnya kita punya satu pertemanan atau circle yang tahu saling menghargai masing-masing gitu ya, tapi juga bisa saling ngingetin masing-masing juga, karena kita emang nggak bisa sendiri. Belajar tuh nggak bisa sendiri kayak gitu. Jadi yang ngebatasin kayak hep gitu kayak harus orang lain gitu ya. Iya, harus ada yang ngingetin. Harus ada yang Kadang-kadang ngingetin. kita tenggelam sendiri gitu kan belajar ini, tapi kayak ngapain ya aku tuh belajar ini gitu, cerita akhirnya maksudnya nggak ngelarang yang gimana, tapi ngasih pandangan aja kalau misalnya keterusan kayak gini. Punya guru juga itu penting banget sih sebenarnya kalau lagi belajar. Oke, jadi kalau misalkan kita mau tahu nih teman Prodo, pastinya kita juga bisa cari tahu sendiri, tapi ternyata punya teman dan komunitas yang positif itu tuh bisa membantu kita lebih upgrade. Bener. berarti gitu ya. Teh, Apalagi ya. perempuan. Iya, apalagi perempuan. Girly. Oke, nah dari kita ngobrol tadi Teh, aku seneng banget dari cerita Teh Dina dan juga Teh Andi ini tuh bener-bener kayak apa ya, sesuatu hidup yang apa ya, bisa memilih gitu mana yang mau dikerjakan, terus gimana nih caranya supaya terus upgrade dan juga terus menambah ilmunya. Nah dari Teh Dina dan juga Teh Anin ada semacam life hacks nggak sih, gimana sih caranya buat bisa hidup tuh lebih teratur dan lebih berisi gitu Teh kayaknya? Jadi nggak rebahan terus gitu ya? Rebahan boleh rebahan. Boleh Kan ya? kita butuh istirahat gitu ya. Kalau buat aku sih, aku lebih mengenal diri tuh ketika aku sadar aku tuh perempuan ya. Oke. Karena aku kemarin yang lebih dominan tuh masculinity akunya. Terus ketika aku belajar tentang fitrah perempuan, terus tentang feminine energy gitu, aku jadi apa ya, pengen menyelaraskan itu. Kemudian ternyata pas aku mencoba untuk menyelaraskan itu dan membuang hal-hal yang maskulin banget nih di diri aku jadi lebih tenang, lebih apa ya, lebih bisa berpikir jernih, lebih bisa mindful kayak gitu. Jadi justru dengan sadar bahwa aku ini perempuan loh, Iya. lebih bisa powerful dari yang sebelumnya gitu. Iya, berarti ya Teh ya. betul. Dengan mengenali peran itu aja sih sebenarnya. Terus kedua, aku sebagai apa nih di rumah, sebagai istri dan sebagai ibu. Aku berilmu lagi mencari ilmu lagi nih tentang peran itu. Oke. Ibu tuh harus gimana sih? Terus istri tuh harus gimana sih gitu kan? Karena sebelum aku tahu ilmunya, aku tuh bener-bener kayak menerobos ranah-ranah yang seharusnya nggak aku terobos gitu. Kayak yang harusnya itu mah kerjaannya suami aku gitu ya. Tapi yang sama aku langsung, pokoknya aku juga mau. Nah kayak gitu kan, ambisi-ambisi yang sebenarnya nggak perlu gitu, yang malah bikin kita nih capek gitu ya sebagai perempuan. Terus juga banyak apa ya, masalah-masalah kesehatan juga gitu kan, hormon lah, apalah kayak gitu. Jadi kalau dari Teh Dina ini life hacksnya adalah mengetahui peran dan juga gimana cara mengerjakan peran itu dengan baik gitu. Betul, Berarti ya Teh betul, ya. betul. Jangan semua diambil gitu. Iya. Nanti orang lain kerjanya apa? Oke, kalau dari Teh Andi ini apa nih Teh? Ya apa, life hacks ya. Life Life hacks. hacks. Kuncinya itu tadi juga sama sih, sadar dan sabar. Udah, dua itu. Sadar dan dan sabar, sabar. beda huruf beda arti ya Iya. berarti ya Teh ya. Tapi itu kuncian banget sih. Oke. Kuncian banget, apalagi ketika kita ya di media yang informasi serba cepat ini, ketika kita nggak bisa mengambil jeda untuk merespon, itu pasti meledak lah semua. Ya, udah tau lah berita sekarang kayak apa, jadi jempol aja kayak gampang banget ngetik, gampang banget ngenter, gampang banget kayak ngasih apa Judgment gitu Iya. ya. ya benar. gitu. Jadi kalau kita nggak bisa berjeda, nggak bisa sabar sedikit aja untuk mikirin nih respon kira-kira baik nggak ya, efeknya gimana nggak ya gitu. Dan itu nggak lama sebenarnya, tapi harus dilatihnya seumur hidup. Oke, jadi nggak ada ujungnya gitu ya Nggak Teh, ada selalu ujungnya. belajar ya. Oke. Wah, itu langsung jadi positive vibes banget di sini ya. Langsung jadi cerah banget gitu di sini. Oke, terima kasih banyak Teh Pramudina, terima kasih Teh Dina, terima kasih banyak Sama-sama. sudah sharing banyak banget hal. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat pemirsa yang mendengarkan. Terima Amin. kasih Teh Dina, terima Terima kasih Teh Ani. kasih. Tapi mungkin terakhir nih Teh, boleh dalam waktu dekat ini ada satu project bareng nggak yang pengen dikerjain? Vlogging pasti. Vlogging ya. Iya, oke. vlogging pertama, Bulan kedua Mei. pasar guyup ya. Vlogging. Oke, jadi tetap ke dalam aktivitas yang biasa dilakukan ya. Oke, terima kasih Teh Dina, Terima kasih. Teh Andina, terima Sama-sama, kasih. Raya. Dan pastinya nih buat pemirsa yang mendengarkan dan juga menonton di YouTube, terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di next Ponari. Sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa.